Halo semuanya, ya teman-teman yang sudah bergabung, hmm, ya teman-teman yang sudah bergabung, selamat sore semuanya ya. Hari ini market gold naik, ya sudah kita antisipasi ya setelah kita sell dan kita take profit di 2393 ya. Sekarang harga gold naik ya. Yang mau tanya-tanya nanti itu boleh langsung ke meeting chat kita ya. Itu ada, teman-teman bisa cek di sana ya, Bapak Ibu juga bisa cek di sana ada meeting chat namanya. Itu bisa bertanya-bertanya ya. Ini saya buka ya meeting chat, silakan untuk bertanya. Hmm, kita bertanya lewat meeting chat ya. Oke, 17. Udah nih masuk aja gue nanti ditanya. Oke, selamat datang ya teman-teman, Bapak Ibu ya, para smart trader ya. Kita hari ini ya, kita mulai aja untuk Zoom kita ya. Untuk Zoom kita hari ini kita akan ngebahas ya jam-jam terbaik untuk trading ya. Hmm. Sebelum kita mulai, kita coba cek dulu ya, adakah nasabah atau calon investor kita dan klien-klien kita yang join ya, kita pastikan dulu ya. Kita akan mulai eh, Zoom kita ya. Kita akan mulai Zoom kita. Oke, kita mulai Zoom kita. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore untuk teman-teman ya, para investor dan calon investor kita. Hari ini ya kita akan ngebahas ya waktu terbaik untuk trading ya, menentukan jam terbaik untuk trading ya. Kita harus tahu dulu ya teman-teman ya, bahwa sejatinya ya Bapak Ibu, jam-jam trading itu di di dunia financial market ini ya, terkhususnya untuk trading emas dan trading forex, itu ada namanya jam-jam trading ya yang efisien ya. Yang efisien maksudnya seperti apa? Yang ini bisa menghasilkan kita keuntungan yang lebih besar ya. Kalau sekiranya suara saya tidak terdengar oleh teman-teman, ya itu boleh diberitahu di grup chat ya. Boleh diberitahu di grup chat, nanti saya akan coba cek untuk suara saya. Oke, kita akan lanjut ke materi kita. Ya, materi kita itu adalah jam-jam trading yang efisien ya. Stop, stop. Nah, jadi jam-jam trading ini ya, apa saja ya. Jam-jam trading yang efisien ini ada empat ya. Ini jam trading itu dibagi jadi empat. Empat sesi kalau kita panggilnya ya. Pertama sesi Australia ya. Yang kedua ada namanya sesi Asia ya. Yang ketiga ada namanya sesi Eropa atau sesi London, ada juga yang disebut dengan sesi London. Yang keempat itu ada namanya sesi Amerika ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, para smart trader kita wajib mengetahui ya jam-jam berapa aja yang efisien untuk gaya trading dan eh, style transaksi kita ya. Dan setiap sesi ini ya ada jam-jamnya ya. Kalau untuk sesi Australia itu startnya dari jam 5 ya, dari jam 5. Jam 5 pagi ya itu udah start sesi Australia ya. Jam 4 jam 5 pagi itu udah mulai start. Terus untuk sesi Asia itu efisiennya start di jam 7 ya sampai jam 8 jam 7 atau jam 8 pagi ya. Itu harga untuk sesi Asia sudah mulai masuk, dan untuk London ada 13.00 ya atau 14.00 ya. Nah, ini jam trading efisien ini kita buat di waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan zona wilayahnya masing-masing ya. Dan untuk sesi Amerika ya itu ada di jam oke, itu ada di jam 19.00 ya sampai jam 20.00. Nah, ini waktu efisien ya untuk teman-teman ya, para smart trader ini trading ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ya teman-teman bisa backtest, teman-teman bisa cross check ulang mengenai jam-jam ini. Ini adalah jam-jam volume pasar tinggi ya. Berarti volume atau transaksi di pasar itu lagi besar ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya dari
keempat sesi ini teman-teman pengen tradingnya di jam berapa ya. Contoh, eh, si A ya, kita sebut dengan si A, Bapak A itu mau trading itu malam. Kenapa? Karena pagi sama siang dia itu bekerja ya. Jadi dia ada waktunya malam. Oke, berarti malam sesi apa yang Bapak A ini trading kan? Yaitu adalah sesi Amerika ya. Nah, jadi Bapak A harus mengetahui dulu ya, sesi Amerika ini polanya ya atau pergerakan harganya seperti apa ya. Dari keempat sesi ini ya, kita kita bisa menyimpulkan gitu bahwa setiap sesi itu dia memiliki volume atau apa ya bahasanya, volume atau pergerakan harga yang berbeda-beda ya. Contoh sesi Australia itu biasanya volumenya kecil ya. Volume kecil ini contohnya seperti apa? Pergerakan harganya itu cenderung atau relatif lebih lambat ya, kecil atau lambat ya. Nah, untuk sesi Asia ya itu termasuk medium ya. Ini untuk pergerakan harga ya, medium. Berarti dia tuh sedikit volatile ya. Nah, bahasa itu volatile itu harga itu sedikit bergerak cepat ya, naik dan turun itu cepat ya. Kalau untuk sesi Eropa ya itu termasuk tinggi ya. Sesi Eropa dan London itu termasuk tinggi dan sesi Amerika juga termasuk tinggi ya. Nah, dari pola ini ya, dari pola volume pasar ini, dari pergerakan harga ini yang lambat, yang medium, yang tinggi, itu kita bisa manfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya untuk trading dengan keuntungan yang lebih besar, itu saya sarankan tradingnya itu di Eropa, London, ya Eropa atau London, atau sesi Amerika, ya. Kalau kayak Bapak A tadi, dia cuma ada waktu malam hari, maka dia akan trading di sesi Amerika yang memiliki pergerakan harga yang tinggi, ya. Nah, jadi dari sini sudah cukup jelas ya. Dari setiap sesi ini dia memiliki tipe ya, tipe pergerakan yang berbeda-beda. Tergantung Bapak Ibu di rumah ya yang sedang menonton live Zoom kita ini maunya trading di sesi apa ya. Tentu saja pergerakan yang tinggi akan membawa resiko yang tinggi atau malah membawa keuntungan yang tinggi juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tingkat resiko masing-masing ya. Oleh karena itu PT Menara Emas Futures Pekanbaru ya selalu mengangkat yang namanya resiko ya. Selalu utamakan resiko ya. Saran kita untuk Bapak Ibu bisa trading di sisi Eropa dan Amerika itu Bapak Ibu harus punya ketahanan dana yang cukup ya. Karena kita bisa lihat kita akan mulai dari sesi Australia jam 4 atau jam 5 pagi ya. Jam 4 jam 5 pagi kita bisa lihat ini adalah pergerakan harga candlestick ya. Kita lihat jam 4 jam 5 pagi. Ini adalah jam mana dia? Ya? Ini adalah jam 5 ya. Biasanya sesi Australia itu ya, dia sampai jam 9 aja. Ya, pergerakan utama itu sampai jam 9 atau jam 8 ya. Jadi kita bisa lihat sorry. Kalau ada yang kurang jelas ya teman-teman itu boleh langsung lempar ke meeting chat ya. Saya coba lagi sih meeting chat. Ya, ini meeting chat ini teman-teman bisa bertanya ya mengenai apa yang kita bahas hari ini ya. Kita akan coba lihat dari jam 5 sampai jam 9 ya. Jam 9 jam sorry, jam 5 sampai jam 6. Ini adalah pergerakan market utama untuk sesi Australia ya. Kita buat aja warna putih. Oke. Ini adalah pergerakan untuk Australia. Dan nextnya, kalau untuk sesi Asia itu ada di jam 8 atau jam 9 ya. Kita lihat dari jam 8. Mana pergerakan harga dari jam 8? Ya jam 7 sampai jam 8 pagi ya sampai jam 9. Jam 7 mana? Jam 7 sampai jam 9. Ya. Oke. Ini mau kita pakai yang ya. Nah, ini adalah pergerakan untuk sesi Asia ya. Kita kasih warna hijau ya. Nah, untuk sesi London ya atau sesi Eropa itu biasanya mulai dari jam 13 sampai jam ya sampai jam 2. Berarti dari jam 7 jam 8 ini adalah pergerakan market di Asia sampai Asianya tutup di jam 11 nanti ya. Mana aja jam 11. Asia tutup di jam 11 Bapak Ibu ya. Ini adalah Asia, ini adalah uh,
Australia, lalu Eropa ya atau London itu mulai dari jam 2 ya atau jam 1 ini dia berarti hmm, sampai nanti jam 6 ya, jam 6 dia biasa di sini tuh ini dia. Ya. Lalu untuk Amerika ya itu nanti akan ada lagi bentukan harganya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sebelah kiri ya, kita bisa lihat sesi Amerika tuh di mana. Sesi Amerika tuh startnya dari jam 7 jam 8 ya. Kita bisa lihat jam 7 jam 8 ya. Ini sesi Amerika ya. Karena Amerika belum terbentuk karena ini masih jam 5 ya. Amerika nanti masuknya di jam 8 Bapak Ibu ya. Kita lihat jam 8, jam 7 jam 8 ini dia jam 7 sampai nanti marketnya tutup ya sampai jam 4. Ini sesi Amerika kita kasih warna merah ya. Hmm. Terus kita kasih teks ya. Ini sesi Amerika. Amerika ya kita letak di side, kita letak di center, lalu kasih tulisan ini, kita kasih bold, lalu 28. Oke, ini sesi Amerika ya. Ini sesi Australia, ini sesi Asia ya, dan ini sesi London atau Eropa ya. Kita kasih teks ya. Ini sesi Asia ya. 24, kita letak di side, kita kasih di center. Ya, ini sesi Asia, ini sesi Eropa atau London ya. Hmm. 4, kita kasih inside, kita kasih center ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menentukan ya, teman-teman juga bisa menentukan pengen trading di mana ya. Kalau kita lihat sesi Asia itu dia cenderung ya seperti tadi lambat. Biasanya sesi Eropa ya itu akan lebih tinggi volume transaksinya daripada sesi Asia. Dan sesi Amerika akan lebih tinggi juga ya transaksi volumenya daripada Asia dan Eropa. Jadi untuk Australia Bapak Ibu ya, ini kita hilangkan saja. Jadi kita terfokus sama tiga aja nih, tiga sesi utama ya, yaitu adalah Asia, Eropa atau London dan sesi Amerika ya. Dari sini Bapak Ibu bisa memilih saya pengen trading di sesi apa ya. Ya kita tahu bahwa semakin tinggi volume sebuah pasar ya, maka akan semakin tinggi juga kita akan mendapat keuntungan ya. Tidak terlepas dari semakin tinggi volume pasar, maka kita juga memiliki resiko kerugian yang juga cukup besar ya. Jadi kita selalu mengutamakan yang namanya apa? Saya ulang lagi yaitu resiko ya. Jadi setiap sesi ini dia punya resikonya masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nih contoh mau trading di sesi Amerika, pastikan Bapak Ibu yang pertama memiliki modal yang cukup ya. Selain itu Bapak Ibu juga memiliki eh, cara trading yang sudah baik ya. Jadi Bapak Ibu tidak terjebak di market. Contoh kayak gini lah. Kita lihat harga tertinggi di hari lalu itu adalah 2406 ya. Lalu harga turun sampai ke 2382 yang artinya ya itu ada pergerakan sekitar 200 ya, 270 pips ya, 270 pips atau sekitar 27 poin ya. Yang artinya kalau Bapak Ibu open ya buy di sini ya di 2400 aja deh, nggak usah yang jauh. Kita 2400, opennya 2400 ya. Open 2400 ditarik ke bawah 20 poin ya, open satu lot itu udah rugi sekitar 2000 US dollar ya. Kalau Bapak Ibu masuk ya ke pasar dengan dana yang bahasanya itu di bawah 10.000 ya, lalu Bapak Ibu open satu lot itu udah setengah dari margin yang Bapak Ibu punya ya. Kalau Bapak Ibu masuk 50 juta, open satu lot, harga tertarik 20 poin ke bawah, minus 2.000, berarti Bapak Ibu lagi rugi sekitar 40% dari modal ya. Jadi kita mengutamakan yang namanya resiko ya. Contoh Bapak Ibu punya modal misalnya 5.000 US dollar ya. Jadi 5.000 US dollar ini Bapak Ibu tetap mengatur resikonya. Jadi Bapak Ibu opennya sekitar berapa? 0,1 aja ya. 0,1 lot. Karena apa? Kita tahu pergerakan ini sebesar ini gitu loh. Berbeda dengan Asia. Kalau Asia Bapak Ibu bisa pakai lot yang lebih tinggi. Kenapa? Karena pergerakannya lebih rendah ya. Pergerakannya lebih lambat. Begitu juga Eropa dan London ya. Pokoknya Amerika sama Eropa London ini ya, Amerika sama London ini adalah market ya atau sesi yang kita coba perhitungkan ya. Kita harus hati-hati masuk ke dalamnya ya. Nah, inilah
waktu terbaik Bapak Ibu untuk trading ya. Menurut kita waktu terbaik Bapak Ibu untuk trading itu ada di Eropa dan Amerika karena dia punya volatile market flow atau pergerakan harga itu volume itu tinggi. Ya kayak gini lah sekarang. Bapak Ibu open buy misalnya di 2393. Harga fly terbang sampai 2405 sekarang. Berarti Bapak Ibu ada keuntungan sekitar hampir berapa ini 2003 hampir 120 pips atau sekitar 12 poin ya. Berarti Bapak Ibu masuk 0,1 aja, Bapak Ibu sudah untung sekitar 120 dolar gitu loh. Jadi waktu terbaik ya menurut kita itu adalah Eropa dan Amerika ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke kita ya, kita akan selalu ya signal kita itu ada di Eropa dan Amerika. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatin dengan hitung-hitungan resiko yang baik untuk akun Bapak Ibu ya. Kita mengutamakan yang namanya risiko ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen tradingnya hanya di Asia, ya saya mau yang aman aja nih gitu loh. Saya mau aman aja nih Pak Yoga misalnya kan Mas Yoga. Saya mau trading di Asia aja nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Karena tapi kita harus tahu pergerakan Asia ini lebih lambat ya. Kalau di sini dia cuma buat beberapa poin ya, di sini dia bisa buat lebih banyak ya. Tapi ya kita harus terima konsekuensinya bahwa pergerakannya lambat. Kita tidak bisa mengharapkan keuntungan yang tinggi gitu. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya mengenai ini, mengenai waktu terbaik untuk trading Bapak Ibu ya. Karena kita cuma perlu memahami 3 sesi ini aja ya dan tipe-tipenya ya. Nanti masalah tradingnya itu bagaimana nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini adalah batch atau edukasi khusus untuk teman-teman yang masih awam atau baru terjun ke industri trading ya. Jadi ini dulu nih di apa namanya di apa namanya dimengerti dulu ya bahwa oh ini ada resikonya, oh ini yang baik untuk saya, oh ini bagus untuk modal saya ya, so saya bisa untung lebih besar di sini ya. Itu semua tergantung Bapak Ibu. Jadi kita hanya sebagai signal provider serta analis aja untuk Bapak Ibu ya. Semua akan kembali ke Bapak Ibu ya, teman-teman di rumah mau tradingnya di sesi apa ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk konsultasi kepada kita ya, kepada PT Mentara Mas Futures Pekanbaru mengenai tradingan teman-teman ya. Kita akan dengan senang hati menjawab dan ini akan ditayangkan juga di YouTube ya. Teman-teman juga bisa tetap ulang di YouTube karena kita menayangkannya di YouTube PT Mentara Mas Futures Pekanbaru. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya karena di situ kita akan upload banyak konten-konten edukasi ya. Nah, saya rasa cukup ya untuk pembahasan materi kita ya. Waktu terbaik itu ada di mana ya? Sudah pasti Eropa sama Amerika. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau di Asia, it's okay. Ya, kita tetap ada transaksi di sesi Asia ya. Nanti dibantu oleh saya dan dibantu oleh konsultannya masing-masing ya. Nah, untuk Bapak Ibu ya yang mau bertanya itu boleh bertanya di meeting room ya, di meeting chat. Boleh diketikkan pertanyaannya ya. Kita ada sesi Q&A itu sekitar 5 menit saja ya. Karena ini juga akan kita lempar juga ke YouTube ya. Dan di YouTube teman-teman bisa ulang-ulang ya, Bapak Ibu juga bisa ulang-ulang di YouTube. Dan jika ada yang ingin ditanyakan ya langsung aja masuk ke grup edukasi kita. Nanti kita sertakan linknya juga di deskripsi ya. Oke. Oke. Oke, kita coba sesi Q&A ya. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya ya, mungkin teman-teman masih ini ya, masih apa namanya masih mempelajari ya. Saya cocoknya di mana nih? Nanti ketika saya sudah tahu nanti saya tanyakan. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu teman-teman di grup diskusi kita ya. Itu ada di deskripsi kalau teman-teman nonton ini di YouTube dan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, itu langsung ditanyakan ke konsultannya masing-masing ya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini ya, karena ini materi cukup simpel ya Bapak Ibu. Karena materinya ini cukup simpel, Bapak Ibu tidak perlu pusing ya, karena tinggal ditentukan aja. Selalu berpegang kepada resiko yang pertama, yang kedua selalu berpegang kepada yang namanya gaya atau style dari tradingan Bapak Ibu di rumah ya. Tetap stay safe ya, tetap jaga keamanan dana masing-masing, jaga porto masing-masing ya. Karena di minggu ini akan banyak kejutan-kejutan untuk harga emas ke depannya, terkhusus untuk aset-aset utama seperti emas, saham, kripto ya, serta beberapa saham-saham volatile index ya, serta saham-saham di Asia ya. Semenjak kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan yang membuat ketakutan ya, fear akan resesi di mana-mana, buruknya data ekonomi juga
itu kita akan bertemu dengan banyak kejutan di Amerika di minggu-minggu ke depannya. Ya, tetap jaga keamanan ya Bapak Ibu ya, tetap stay safe ya, yang trading juga jangan terburu-buru, tetap tunggu konfirmasi ya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini ya materi kita. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya ya. Untuk yang mau tanya-tanya saya ingatkan lagi, itu masuk aja ke grup kita ya, ada di deskripsi nanti kalau untuk yang menonton di YouTube. Saya Yoga, analis sekaligus edukator untuk PT Menara Mas Futures Pekanbaru ya, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.